Bagi beberapa umat Kristen, Natal tinggal beberapa hari lagi. Menjelang perayaan Natal, beberapa umat Kristen mempersiapkan diri dengan merayakan masa Advent. Bagaimanakah tradisi-tradisi masa Advent dirayakan beberapa gereja? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa channel ini bermanfaat. Oh iya, kalau kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberikan sedikit donasi dengan klik tautan di kolom deskripsi. 1. Membuat lingkaran Advent. Lingkaran Advent pada awalnya adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Kristen di Jerman, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama diadopsi oleh gereja-gereja ritus barat, seperti Gereja Katolik Roma maupun Lutheran. Dari sini, kemudian menyebar ke berbagai gereja Protestan, bahkan Ortodoks. Lingkaran Advent terdiri dari 4 lilin yang melambangkan 4 minggu menjelang Hari Raya Natal. Lilin ini terdiri dari 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda, atau dalam warna liturgi Katolik, warna merah muda ini disebut rosa. Kadang beberapa gereja menambahkan 1 lilin putih di tengah. Ada juga beberapa gereja yang tidak menggunakan lilin berwarna ungu, namun menggunakan lilin berwarna merah atau biru. 1 lilin akan dinyalakan setiap minggunya, dan lilin merah muda akan dinyalakan di minggu Advent yang ketiga. Warna merah muda ini melambangkan kegembiraan. Dalam liturgi Gereja Katolik Roma, antifon yang digunakan pada minggu ketiga ini dalam bahasa Latin diawali dengan kata gaudete yang berarti gembira. Maka, pada hari Minggu Advent yang ketiga disebut juga sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Gembira. Setelah semua 4 lilin berwarna dinyalakan, maka semua lilin yang berwarna akan diganti dengan lilin putih pada malam Natal. Atau beberapa gereja yang menambahkan 1 lilin putih di tengah, lilin putih tersebut akan dinyalakan. 2. Melaksanakan puasa Advent. Beberapa umat Kristen, terutama dari gereja Ortodoks, melaksanakan puasa Advent selama kurang lebih 40 hari. Pada ritus Yunani Bizantium, puasa ini berlangsung mulai tanggal 15 November sampai 24 Desember. Puasa ini untuk mempersiapkan diri kita menyambut inkarnasi firman menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Puasa Advent dimulai dari pagi hingga pukul 3 sore. Beberapa orang melaksanakannya dengan benar-benar tidak makan sampai malam hari. Atau beberapa orang melakukannya dengan cara makan dengan porsi yang sangat kecil, atau hanya sekedar mengganjal perut saja, dan nanti diakhiri dengan makan kenyang 1 kali di malam hari. Selama masa puasa ini, umat Kristen tidak diizinkan untuk makan daging, produk ternak, ikan, minyak, dan anggur. Produk ternak ini seperti telur, ayam, itu tidak boleh. Pengecualian pada hari Minggu dan Sabtu. Mereka diizinkan untuk makan ikan, kemudian memasak menggunakan minyak dan anggur. Jadi, meskipun sudah waktunya berbuka, umat Kristen tetap makan makanan yang sederhana. Untuk minum, umat Kristen selama masa puasa tetap diizinkan minum air putih seperti biasa. Merayakan Hisnak. Gereja Armenia memiliki perbedaan bagaimana cara merayakan Natal, di mana umat Gereja Ortodoks Armenia mereka merayakan hari raya kelahiran Yesus Kristus dan Epifani atau Teofani secara bersamaan di tanggal yang sama. Sedangkan pada umumnya, gereja lain merayakan kedua perayaan ini di tanggal yang terpisah. Maka mereka tidak memiliki masa Advent. Umat Gereja Ortodoks Armenia memiliki masa Hisnak selama 50 hari untuk mempersiapkan hari raya Epifani. Selama masa Hisnak, mereka berpuasa seperti umat Ortodoks, namun tidak penuh selama 50 hari.
Mereka hanya berpuasa di hari-hari tertentu saja. 4. Melaksanakan Subara. Umat Kristen ritus Suriah seperti umat Gereja Katolik Maronit, Katolik Kaldea, Ortodoks Suriah, ataupun Assyria memiliki tradisi Subara atau sering dibaca Suburu yang mirip dengan Hisnak dalam Gereja Armenia. Subara berarti masa kabar sukacita yang dilaksanakan selama 6 minggu, yaitu 4 minggu sebelum Yildu atau Hari Raya Natal dan dilanjutkan 2 minggu sebelum Denha atau Hari Raya Epifani. Pada masa ini, umat ritus Suriah juga melaksanakan puasa seperti umat Kristen Ortodoks lainnya. 5. Tidak merayakan Advent. Agak ironi di mana gereja Masehi Advent hari ke-7 yang di dalam namanya terdapat kata Advent, tetapi mereka malah tidak merayakan masa Advent. Karena nama Advent bagi mereka berarti menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi mereka menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Memang beberapa denominasi gereja tidak merayakan Advent seperti Gereja Adventis, beberapa gereja baptis, dan komunitas Quaker. Bahkan jika saksi Yehuwa dianggap Kristen, mereka juga tidak merayakan Advent. Mereka berdalih semua hari adalah hari baik dan perayaan Advent tidak tertulis di Alkitab, jadi mereka tidak perlu merayakannya. Meskipun demikian, beberapa denominasi yang secara resmi tidak merayakan Advent menerapkan aturan ini cukup longgar, sehingga umat yang ingin merayakan Advent seperti aliran Kristen lainnya diizinkan tetap melaksanakannya secara sederhana dan pribadi. Itu dia beberapa tradisi-tradisi Advent di berbagai aliran gereja. Apakah di gereja kalian melaksanakan masa Advent? Bagaimana tradisinya? Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.